Sebelum kita memulai ibadat Rosario, pada Bakti 549. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Marilah saudara-saudariku, kita berdoa untuk keselamatan umat manusia yang dalam situasi yang cukup rumit, cukup susah ini. Kita mengalami pandemi virus corona yang sudah lama berkepanjangan, tetapi tetap juga belum ditemukan cara ataupun juga obat atau vaksin yang sangat itu baik untuk kita pakai. Namun kita percaya Tuhan juga akan selalu menjaga memelihara kita. Kita mohon belas kasihan, berkat dan pertolongannya melalui doa-doa Bunda kita, Bunda Maria. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, punilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat merindukan kemurahan-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Marilah saudara-saudariku kita berdoa untuk kesembuhan segenap umat kita yang mengalami banyak sakit penyakit, termasuk karena virus corona ini. Semoga karena kerahiman belas kasihannya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan, kekuatan, dan semua karenanya kita juga senantiasa didoakan oleh Bunda Maria agar senantiasa dikuatkan dan disemangati dalam hidup. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Marilah saudara-saudariku kita berdoa untuk semua sanak keluarga kita, umat kita yang telah menghadap Bapa di surga, mereka yang sudah meninggal, juga hari-hari belakangan ini. Semua karena belas kasihan, berkat dan kerahimannya, mereka semua boleh beristirahat dalam ketentraman dan damainya, dan semoga Bunda Maria selalu mendoakan kita, agar kita tetap kuat, tetap tabah dalam segala kedukaan yang menimpa kita, karena saudara-saudari kita telah menghadap Bapa di surga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Marilah saudara-saudariku, kita berdoa buat para petugas kesehatan, para medis, dokter, perawat, mantri, dan semua orang yang bertugas untuk menangani orang-orang sakit kita, dan mereka, terutama mereka yang terdampak virus corona. Semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga tetap diberikan kesehatan, dan semoga berkat doa-doa Bunda Maria mereka selalu dijaga dan dilindungi di tengah keluarga, dan mereka selalu berbahagia karena segala pengorbanan kasih yang mereka berikan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Pada hari ini dan ampuni seperti kami pun mengampuni, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami sekarang dan waktu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria,
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Marilah dalam peristiwa yang kelima ini kita berdoa, mohon kemurahan, belas kasihan Tuhan, supaya kiranya kita beroleh rahmat-Nya, khususnya Tuhan menggunakan orang-orang ahli dalam kesehatan atau bidang-bidang kesehatan, ilmu kesehatan, supaya ditemukan obat paten, juga vaksin daripada virus corona, sehingga kita lebih nyaman di dalam kegiatan-kegiatan kita, lebih pasti dalam segala macam usaha dan rencana-rencana ke depan. Dan semoga Bunda Maria selalu mendoakan kita semuanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu Mada Bakti 550. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat
Puji syukur 630. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tahtamu anakku berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-27. Kita akan mendengarkan nanti bagaimana Yesus mengumpamakan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Bagaikan seorang pemilik kebun anggur yang mempercayakan kebunnya kepada para penggarap kebun anggur supaya mereka bekerja dengan baik agar menghasilkan buah-buah yang kembali dipersembahkan kepada pemilik kebun anggur, dipersembahkan kepada Tuhan. Kita pun demikian dipanggil Tuhan untuk menggarap kebun anggurnya. Namun kita harus bekerja dengan jujur, penuh tanggung jawab dan setia kepadanya. Itulah inti permenungan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Kita siapkan hati kita mohon rahmat, kemurahan, belas kasihannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak puas melihat hasil penggarap-penggarap kebun anggurmu yang lama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membuat kebun anggur baru, yaitu gereja, dan menyerahkan penggarapnya kepada umatmu yang baru, dengan harapan akan mendapatkan hasil yang melimpah. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tak jemu-jemunya membimbing kami, para penggarap kebun anggur baru, agar mampu melaksanakan tugas kami dengan gembira dan dengan semangat cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi
berdoa. Kita persembahkan wujud syukur dan segala permohonan kita. Khususnya kita bersyukur bersama dengan anak terkasih Ferry Alfianto yang genap 16 tahun hari ini. Juga bersyukur bersama dengan Pasutri Veronica dan Sigrid Graf yang merayakan ulang tahun perkawinannya 51 tahun. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Kami mohon semoga anugerah-Mu ini tidak kami sia-siakan, tetapi kami terima dengan penuh keterbukaan dan kegembiraan hati. Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan anak-Mu, Ferry Alfianto, yang hari ini merayakan ulang tahun genap 16 tahun. Terima kasih atas hidup yang Kau berikan kepadanya, atas segala berkat-Mu, khususnya kesehatan, bimbingan, penyertaan-Mu dalam hidup, sehingga ia merasakan cinta-Mu yang luar biasa dalam hidupnya. Semoga Ferry senantiasa dapat tumbuh sehat walafiat lewat perhatian dan kasih sayang dari orang tua serta teman-teman dan semua orang. Dan semoga ia juga boleh mencapai cita-citanya dengan baik seturut kehendak-Mu, supaya hidupnya juga penuh kebahagiaan dan sukacita serta masa depan yang cemerlang. Juga kami mau bersyukur bersama dengan Pasutri Veronica dan Sigrid Graf yang merayakan ulang tahunnya hari ini ulang tahun perkawinan mereka genap 51 tahun. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, bimbingan penyertaan-Mu dalam hidup di tengah keluarga mereka, juga atas karunia anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu yang boleh hidup bersama dengan mereka. Semoga keluarga Veronica dan Sigrid selalu sehat walafiat dan penuh kasih di tengah keluarga, dan semoga mereka selalu berbahagia karena mau saling melayani, saling mencintai dalam kesetiaan dan ketaatan, serta percaya dan mengandalkan Dikau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel.
dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan puji syukur 861. bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu, dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Kau menggempur temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Semesta alam kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya 962. Aku telah memilih kamu dari dunia, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkatlah ia ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap kebun melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, marilah kita membunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya?" Jawab imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Tentulah ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci
batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepada tuannya. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Ada satu kisah menarik sebagai ilustrasi renungan kita. Seorang bapak muda sungguh mengalami masalah berat dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, karena ia miskin melarat. Tidak ada orang yang mempekerjakan dia, juga tidak ada hasil yang dapat diperoleh untuk makan bersama dengan keluarganya karena situasi paceklik. Mungkin masa itu seperti masa sekarang yang penuh dengan kesulitan dan tantangan di masa pandemi ini. Maka dia minta nasihat kepada seorang guru bijaksana, rabi. Rabi itu menaruh belas kasihan kepada bapak ini, juga kepada keluarganya. Dan ia mengatakan, baiklah, aku akan menolong Anda. Ini saya berikan kepadamu seekor angsa ajaib. Angsa ini mesti kamu pelihara selama sebulan. Setiap hari angsa ini akan bertelur dan mengeluarkan telur yang menghasilkan telur emas, atau telurnya itu berupa emas. Setiap hari itu akan menghasilkan telur. Peliharalah baik-baik. Tetapi sesudah sebulan kamu harus mengembalikannya kepadaku. Nah, mendengar kata-kata sang rabi senang sekali. Tentu karena dalam sebulan dia akan mendapatkan 30 telur emas. Bisa kita bayangkan, satu telur saja yang berbentuk emas itu luar biasa, apalagi 30. Betapa kayanya nanti bapak ini bersama dengan keluarganya, sehingga mereka bisa makan dan enak, atau bisa juga merencanakan masa depan yang lebih baik. Nah, dia pulang dan dia pelihara baik-baik itu angsa, diberi makan, dijaga, dirawat. Hari pertama menghasilkan telur emas. Hari kedua dan beberapa hari ke depan terus menghasilkan telur. Betapa bahagia, mereka senang dan sukacita. Tetapi bapak ini adalah tipe manusia yang serakah. Dia mau cepat-cepat menjadi orang yang kaya. Maka dia berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan telur dalam sekejap sebanyak mungkin. Maka dia punya rencana membelah perut daripada angsa itu supaya semua telurnya itu dia ambil sebanyak-banyaknya. Bukan hanya 30, kalau perlu lebih daripada itu. Supaya dalam sekejap dia menjadi kaya raya. Nah, maka terjadilah satu hari dia membelah perut daripada angsa itu, dan angsa itu mati. Dia menemukan hanya sejumlah telur-telur muda atau belum jadi benar, belum matang, dan bukan dalam bentuk emas, tapi telur yang biasa yang belum matang. Angsa mati, tidak ada telur emas yang muncul lagi. Sehingga dia lupa mengembalikan angsa itu kepada rabi yang meminjamkannya atau yang memberikannya bantuan. Inilah gambaran orang yang serakah.
mau mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak benar, kurang sabar, dan dengan cara yang tidak benar, mungkin dengan cara penipuan dan lain sebagainya. Apa yang diperoleh? Telur-telur yang sudah dihasilkan itu juga raib seketika atau hilang seketika, menjadi itu telur biasa. Impas, tidak dapat apa-apa karena keserakahan bapak ini, keluarganya menjadi miskin kembali dan malah semakin menderita. Nah, ini ilustrasi cerita yang mengantar kita pada permenungan hari ini. Demikian juga dalam bacaan Injil, kisah yang sama diceritakan oleh Yesus, bahwa kerajaan Allah itu seumpama seorang pemilik kebun anggur yang sudah menyediakan pohon-pohon anggur yang mesti dipelihara dan siap untuk menghasilkan buah. Ada pagar ditanam sekeliling kebun itu, ada juga tempat pengirikan, ada juga tempat memeras anggur dan juga menara jaga. Lengkap, sisa mau bekerja dengan jujur, bekerja dengan tanggung jawab. Tetapi sayangnya orang-orang yang dipekerjakan atau ditawari bekerja atau yang diberikan kesempatan untuk bekerja tidak bertanggung jawab. Mereka mau memiliki semua kebun anggur itu, bahkan hasilnya mereka tidak mau serahkan kepada tuan pemilik kebun anggur. Tidak ada rasa terima kasih. Ketika tuan pemilik kebun anggur itu mengutus orang-orangnya untuk meminta bagiannya, sayang sekali mereka memperlakukan orang itu dengan dipukuli, dilempari, dan sebagian dibuang keluar daripada kebun anggur itu. Sebagian pula dibunuh. Bahkan lebih banyak lagi utusan yang diutus untuk pergi menagih diperlakukan sama. Demikian juga anak kandung daripada pemilik kebun anggur itu juga diperlakukan sama. Lebih parah lagi karena mereka itu membunuh lalu kemudian membuang keluar daripada kebun anggur. Apa artinya permenungan bagi kita ini? Bahwa kerajaan Allah, keselamatan itu ditawarkan kepada kita, tetapi kita mesti mengolah keselamatan itu. Kita mesti melakukan hal-hal yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua hari ini, janganlah kamu khawatir akan hidupmu tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam segala doamu, doa permohonan dan doa syukur. Pikirkanlah semua yang baik dan benar, lakukan semuanya itu, keadilan, kejujuran, kemurahan hati, pengampunan, belas kasihan, dan seterusnya. Dan syukuri semua itu karena Tuhan begitu berbelas kasihan. Ini kata-kata Rasul Paulus, karena Rasul Paulus betul sadar bahwa keselamatan kebun anggur ditawarkan kepada kita untuk kita olah. Dan Rasul Paulus adalah gambaran seorang pekerja yang penuh tanggung jawab, melaksanakan tugasnya sampai sehabis-habisnya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran, dan menghasilkan banyak-banyak buah. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang semakin dekat pada Yesus. Kita pun demikian dipanggil untuk mengolah kebun anggur Tuhan, bukannya dengan memiliki dan itu tidak mau menyerahkan buah-buahnya hasilnya kepada Tuhan, buah-buah yang baik. Sebaliknya yang kita serahkan adalah buah-buah yang masam, seperti dalam bacaan yang pertama dikatakan, aku menantikan supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Jangan sampai hidup kita ini hanya menghasilkan buah-buah anggur yang asam, bukan buah anggur yang baik, sehingga Tuhan marah. Dikatakan yang dinantikannya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantikannya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Maka Tuhan murka. Apa yang dikatakan? Ia akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis oleh binatang buas, dan ia akan membongkar tembok-temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak dan akan membuatnya ditumbuhi semak-semak duri. Rantingnya tidak disiangi lagi sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput-rumput yang tinggi. Nah, hidup yang baik mendatangkan berkat, tetapi hidup yang penuh dengan keonaran, ketidakadilan mendatangkan kutukan.
Mana yang kita pilih terserah. Tapi Rasul Paulus mengatakan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, lakukanlah semua itu untuk keselamatanmu. Tetapi jangan lupa segala keinginanmu sampaikanlah dalam doamu lewat permohonan dan ucapan syukur. Semoga kita selalu berdoa, memohon dan mengucap syukur karena Tuhan begitu berbelas kasihan dan mencintai kita sehingga kita mau membalas kasih Tuhan dengan hidup penuh tanggung jawab, penuh kejujuran, keadilan dan juga kerajinan dalam tugas pelayanan kita setiap hari. Amin. Kita berdiri meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Putranya yang tunggal Tuhan kita, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudariku kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Umat menjawab, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah hidup sesuai dengan panggilan kami, dan semoga hidup kami memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu yang tetap, serta tentang kekudusan dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Dan semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi para pemimpin perusahaan, perniagaan, dan ekonomi, ya Bapa, semoga para pemimpin di bidang perekonomian selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum, bukannya keuntungan dan kekuasaan. Dan bagi para karyawan di perusahaan-perusahaan, semoga mereka melakukan tugas dengan sepenuh hati sebagai pelayanan bagi sesama manusia. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah membalas kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan perdamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu diarahkan kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Marilah saudara-saudariku, kita pun menyampaikan doa pribadi kita masing-masing dalam hati. Marilah kita berdoa, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah kiranya doa-doa kami umat-Mu ini, supaya kami layak beroleh rahmat, sukacita, dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 377.
persembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu, Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam bersama kami menerapkan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami layak dan diperkenankan ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan satu sesuara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau satu sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut,
Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau secara selama. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Percaya Dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. aku memelukmu dan mempersatukan diriku
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit. Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh putramu yang kami sambut ini melunakkan hati kami yang seringkali keras, sehingga kami mau mencintai sesama dan lebih-lebih mencintai Dia yang Kau utus untuk menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 628. Salam